bisa dilakukan oleh tim RRQ. Dan itu menjadi distraction, mau nggak mau Cyclops-nya harus bisa nge-cover ke arah seorang tas. Ini Biar early. mereka tinggal pilih. Mereka akan pakai support healer untuk mengcounter atau team fight besar nanti. Atau mereka akan pakai Franco as a initiator. Tinggal game plan terakhir ini yang akan coba dicocokkan papan catur dari EVOS Legends untuk team fight selanjutnya kali ini. Menurut aku ambil Kaja juga not bad sih sebenarnya. Memang kalau misalnya dilihat dari early-nya akan agak sedikit sulit Kaja bertemu dengan seorang Hilda. Tapi jadi pilihan karena kita tahu Divine Judgment efek surprise yang bisa meng-cancel juga ke arah Wall Manipulation. Menangkap ke arah seorang Skylar ini bisa jadi kunci untuk team fight dari sang macan putih. Yes, benar banget. Dan kali ini kita lihat di mana audience prediction 70-30. Kingdom berada di 70% dan para EVOS fans di mana kalian? Langsung aja buat EVOS fans yang belum melakukan voting terhadap EVOS Legends bisa langsung ke MPL ID official Instagram dari kita. Ya, karena tentunya dukungan sangat berarti dari super fans untuk kedua belah tim di El Clasico kali ini. El Clasico kali ini akan berbeda. Karena di kali ini menentukan siapa yang akan pulang. Apakah dari RRQ ataukah EVOS Legends? Karena sebentar lagi pembuktian akan terjadi. So, MPL Playoff mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Let's go untuk game yang pertama di Best of 5 series. Hari masih panjang, tentunya ini akan menjadi match yang sangat sengit. Game pertama, game kedua bisa di-drag sampai game keempat dan kelima. Kesempatan terbuka dengan lebar tentunya untuk kedua belah tim. Pergerakan dari Finn sudah pasti akan diprediksi mengganggu ke arah seorang Tas. Yes, dan bahkan kali ini kemungkinan besar Tas harus menggunakan retribution-nya. Diganggu begitu saja menuju ke orange buff. Tapi problem utamanya adalah di mana mid lane-nya dari RRQ. Clay ini agak juga sedikit terperangkap. Lihat, dia nggak bisa melakukan power of support. Dia nggak bisa bantu menuju ke arah satu buah purple buff. Belikan menuju ke arah belakang. Masih ada push. First buff di tangan dari Tas kali ini. Iya, dan akan menjadi korban pertama tentunya karena permainan yang begitu agresif dibawakan oleh Finn memaksa retribution digunakan oleh seorang Tas kali ini. Yes, keuntungan di tangan Tas. Early power damage dari Tas kali ini bakal coba diamankan oleh seorang Tas itu sendiri. Dan buat kalian semua, kita bisa menyaksikan di mana banyak sekali kali ini ada 5 player dari Timnas Indonesia yang sedang bermain. Mari kita doakan juga supaya Indonesia di Kambodia nanti berhasil mendapatkan medali emas. Wah, Kambodia. Amin. Oke, bakal coba dipaksa Tas menuju ke arah belakang. Lemon membantu sedikit pergerakan, tapi Clay lakukan poking damage kembali. Berbanding terbalik dengan early game-nya kali ini para pasukan dari EVOS Legends yang mereka harus mundur sejenak. Mereka tidak punya power. Langsung ada Shadow Kill di depan. Brans masih level 3 dan bahkan Skylar. Tidak ada runner apathy from Skylar. Ya, tidak mengarah ke arah seorang Brans dan pergerakan dari Finn tentunya masih ngebuka map yang terang banget untuk tim RRQ. Dan Dreams bakal coba untuk mengcover seorang Brans kali ini. Ini bakal jadi tugas yang mungkin agak berat untuk Dreams karena mau gak mau dia harus membagi tugas di waktu yang benar-benar sangat amat ketat. Dia harus benar-benar bisa nge-cover seorang Tas dengan ada buff yang bakal coba dirus sama Finn. Dia harus bisa nge-babysit juga ke arah seorang Bransnya. Mungkin Brans di sini akan bermain lebih sabar. Sampai nanti mungkin akan ada objektif turret yang dipecahkan terlebih dahulu dari EVOS Legends. Yes, informasi telah diberikan dari EVOS Legends. Udah ada Hijume di depan sana. Lemon, Tas, Cycles, flicker telah digunakan oleh seorang Dede from Bogor. Langsung ada retribution di tangan dari seorang Tas. Dengan sangat aman diamankan dengan sangat cepat. Dan bahkan di arah belakang Hijume pun tidak tertangkap. Kalau kata Hijume, no. Masih bisa mundur dan flicker yang sudah digunakan oleh Clay kali ini. 2 suara untuk talent prediction menuju ke arah EVOS Legends dari Profesor KB dan juga Mirko. Sementara dominasi dipegang oleh tim RRQ untuk talent prediction. Yes, tambahkan di sisi sebaliknya para pasukan dari EVOS Legends. Mereka tidak terlalu unggul dengan 1 poin kill yang mereka miliki. Gold juga mereka tidak terlalu banyak keunggulan. Tapi kali ini dari Dreams, dia agak cukup bingung untuk bisa melakukan early advantage. Pertama, dia harus makan Clay. Kalau misalnya mereka nggak mau makan Clay, mereka bisa objektif menuju ke arah seorang Skylar. Skylar ini menjadi peran yang sangat penting untuk para pasukan dari RRQ. Karena melihat seorang Finn yang mungkin jauh dari jangkauan seorang Skylar, ini bisa menjadi jawaban. Targeting early-nya ya. Iya, karena kan kita tahu dari tadi Finn ini berada di arah jungle, tapi Dreams membuka sayapnya di depan sana, membuat Skylar ketakutan dan bahkan masuk ke dalam
turretnya sendiri. Kenapa kamu jadi bisik-bisik ya? Loh, bukan. Jadi horor ya? Itu kan harus mainin emosionalnya, tapi di depan sana Finn bakal coba di-take down. Masih ada Thorn Rolls, memberikan sedikit pressure. Dreams tahu dia tidak cukup damage untuk bisa mengamankan Finn di arah jungle sana. Ini sebenarnya banyak sih yang bisa dimakan oleh EVOS Legends. Kayak Finn yang coba untuk di-poke, bikin dia sampai mau gak mau harus recall ke arah base-nya. Dan lagi-lagi yang tadi Oji bilang, Skylar juga yang mungkin bisa diculik dengan satu buah defense dari Dreams. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk dapetin nih limited edition dari UBS Gold X Mobile Legends Bang Bang. Langsung aja cek di Devon website. Judgment is coming. Dari Finn akan terbuka. Crossbolting yang bakal coba dipasang begitu saja. Satu point kill tanpa ada crossbolting. Ini menandakan mereka akan membuat genderang perang menuju ke arah turtle yang selanjutnya. Karena turtle yang selanjutnya kemungkinan besar akan dipegang dari EVOS Legends. Dan ketika EVOS Legends mengamankan dua turtle, ini possibility untuk owning dari segi goldnya ini sangat tinggi. Dan bahkan ini bisa membuat Brans lebih kaya lagi. Karena poin tadi yang didapatkan itu di tangan dari Brans, Momo-chan. Iya, dan kali ini turtle yang kedua tentunya sudah mulai coba untuk dihinggapi oleh pemain-pemain dari kedua belah tim. Dan sudah mulai terlihat juga di area sungainya. Tas dengan retribution yang begitu on point juga mampu untuk melakukan kontes. Oke, bakal coba teamfight kembali. Lemon melakukan zoning out menuju ke arah belakang. Membuat para pasukan dari RRQ mencoba untuk melakukan satu buah gocekan maut dari Psychos. Tapi di depan sana, ada retribution akan terjadi. Dan di tangan dari sana Tas. Tas berhasil mengamankan retributionnya. Finn hanya mencoba untuk melakukan sedikit pointan. 3 helang. RRQ di dalam bahaya kali ini. Wow, ini menjadi kerugian yang begitu besar untuk RRQ. Mereka nggak berhasil untuk dapetin objektif ke arah turtle-nya. Zoning yang dilakukan dan bahkan Lemon. Devon Johnson di point. Lemon di take down. Instant pick off yang dilakukan para pemain dari EVOS Legends dengan 2000 gold difference. Ini sangat power untuk mereka bisa melakukan point kill yang sangat pasti. Sedangkan di sisi sebaliknya, zoning out akan coba terjadi di arah top lane. Membuat Skylar harus merotasi laningnya. Membuat dirinya tidak bisa farming dengan sangat kuat. Finn fokus menuju ke arah Hijumi. Bakal coba ditutup begitu saja warungnya. Adalah ada satu buah poin kill kah? Didapatkan oleh Finn. Tapi crossbow terbuka. Membuat dirinya harus menjadi korban atas keganasan seorang Bras. Nampaknya gagal. Menuju ke arah belakang. Albert is coming. Belum ada shadow kill. Lemon menggunakan flicker yang tidak mau untuk mendapatkan seorang Tas. Tebakan. Dapat Tas. Tas jadi tombakar. Bras masih bisa menyelamatkan dirinya. Masih coba untuk bertahan. Psychos versus everybody. Mencoba di take down. Tidak terlalu lama. Double kill from Tedder from Bogor. Bras akan menjadi pilihan yang selanjutnya. Crossbow terbuka. Tapi tidak terbang. This is pilot Bras speaking. We cancel to flight. Wow, Brans yang menahan crossbow off tank karena mungkin di posisi yang dia tahu dia udah kalah jumlah, dia udah ngeliat pemain-pemain dari RRQ udah mulai menggerogoti dirinya di area mid. Dan kali ini Hijumi. Penerbangan selanjutnya mungkin gagal tapi Hijumi di sana bakal di-take down kembali. Kill split dapat oleh Finn. Finn membuat dirinya berhasil mendapatkan point kill yang cukup banyak. Membuat dirinya kali ini akan lebih perkasa. Dan bahkan di sisi sebaliknya Lemon dengan dominan Ice yang dia miliki. Team fight di arah turtle. Possibility akan di tangan dari RRQ. Ya. Baru possibility, tapi kalau setup dari EVOS Legends sekuat tadi, Albert harus mengakui. Masalahnya EVOS Legends ketika mereka melakukan setup, ini ada dua team fight yang terpisah. Psychos bakal fokus ke arah play, dan pemain-pemain lainnya seperti Hijumi dan juga Brans ini akan fokus ke arah seorang Skylar. Dan posisi Tas di area depan tentunya akan lebih memegang gimana caranya dia bisa dapetin retribution ke arah objektifnya. Alright, Team fight yang terpisah dari RRQ ini yang jadi kunci yang bisa dibilang mungkin bisa dimanfaatkan oleh EVOS Legends. Ini dia. Kita lihat di mana Finn menjadi orang yang sangat menyeramkan untuk sosok EVOS Legends. Finn mencoba untuk ke arah belakang, mencoba untuk mengganggu Tas, mundur ke arah belakang, real one manipulation, berada amat di front Skylar, retribution! Di tangan dari Albert! Berhasil mengamankan turtle-nya kali ini. Di sisi dari EVOS Legends mereka berhasil mendapatkan Finn. Walaupun begitu, Finn menjadi korban, ditukar dengan satu buah turtle. Momo-chan, is it worth it? Menurut aku masih worth it Karena dengan... Dreams juga ditukar. Yes, dengan mungkin bisa dibilang keunggulan dari EVOS Legends yang tadinya udah dapetin 5-0 terlebih dahulu. Sekarang RRQ mereka harus mulai ngejar, mereka harus udah mulai mendapatkan ketertinggalan mereka. Dan EVOS, mereka berhasil dapetin 2 turtle objektif, namun RRQ sejauh ini mereka udah bisa mengejar dari segi point kill, namun belum bisa untuk mengejar sejarah jauh dari sisi goldnya. Mencoba dikejar ke arah belakang, ada Hijumi dengan shadow kill-nya. Tapi Albert masih memaksakan mendapatkan satu point kill. Langsung ada satu crossbow tank terbuka atau tidak kali ini Bras. Terbang, this is Captain Bras speaking. Terbang ke udara dan mendapatkan Lemon. Lemon di take down. Terlalu memaksakan dari Lemon untuk mengejar ke arah seorang Brans dan crossbow of tank yang begitu pas timingnya dari seorang Brans
membuat Lemon mampu untuk ditumbangkan karena Cyclops pun langsung memberikan backup dengan begitu cepat. Yes, tapi kita lihat dari sini buat kalian semua jangan lupa untuk beli tiket playoff sekarang juga karena 5-9 April kita masih berjalan. Sekarang masih tanggal 7, masih ada 2 hari lagi, jangan sampai kehabisan. Dan kalau nggak salah, tiketnya juga ditambah. Kalau nggak salah, makanya buat kalian semua jangan sampai kehabisan kembali. Lihat bottom lane, Finn dipecat di saat point, bakal seperti all in begitu saja. Tertake down, Cyclops berberangkat di garis depan. Ada Esek for defensif para pasukan dari EVOS Legends mengusir mundur para pasukan dari RRQ. Finn, crossbow of tank terbuka, kali ini akan coba ditangkap. Crossbow of tanknya dapat satu poin kill Lemon. Akan menjadi pilihan kedua, tapi nampaknya gagal. Brans too strong, membuat Skylar kini harus mengeluarkan Neighbor Passion-nya dengan tembakan peringatan mundur. Mundur serentak dari pemain-pemain tim RRQ dan tidak ada Lolita. Ini yang ngebuat RRQ mereka nggak punya satu buah Golden Block untuk menahan damage yang dimiliki dari Brans ketika crossbow nya dibuka. Dan mau nggak mau Finn menjadi korban di garda depan dari tim RRQ dan EVOS Legends. Meskipun sempat dibalikan keadaannya, namun kali ini EVOS Legends mereka masih terlihat dengan begitu kuat dengan tim Divine setup yang begitu luar biasa dengan satu buah Divine Judgment. Oke, dan bahkan dari Lord kali ini free. Untungnya Lordnya ini juga masih Lord yang kecil. Dan ada sedikit pause nampaknya. Kita bisa dapetin Brans itu akan lebih baik lagi. Tapi permasalahannya ketika nggak ada Clay, tentunya Teamfight tidak akan dikomit oleh RRQ. Oke, menuju kembali kita kalian off dan dengan item yang sudah dimiliki. Kalau kita ngomongin dari segi gold lane, ini agak cukup timpang. Dimana dari Brans punya 8.000 gold, Skylar hanya 6.600 gold. Ini tidak cukup untuk teamfight ke depannya. Dan bahkan di sisi di arah bottom lane, Lot telah bergerak menuju ke base turret. Dia mencari seperti shot point, tidak akan menjadi pilihan utama. Mencoba di oleh begitu saja, crossbow-nya terbuka dan tidak ada korban kali ini. Dan Tas terlalu dalam, masuk ke dalam para pasukan dari RRQ. Terperangkap dengan Real World Manipulation. Shadow Kill-nya nampak gagal untuk menumbangkan Tas. Miss play dari EVOS Legends nampaknya tidak mampu dimanfaatkan oleh pasukan dari RRQ. Karena dengan ketimpangan goldnya terlalu jauh, mereka nggak punya damage untuk bisa menumbangkan seorang Tas. Iya, dan permasalahannya Skylar juga masih punya flicker, masih bisa mundur. Tas untungnya masih ada satu minion, jadi masih bisa dipungcat juga oleh seorang Tas. Dan kita tahu dengan permainan Lancelot yang begitu luar biasa dari seorang Tas di sini. Ini yang ngebuat dia memang bisa masuk dengan cukup mudah dengan adanya puncture. Tapi permasalahannya kalau dia nggak bisa dapetin timing puncture-nya ini akan bahaya. Karena dia kalau masuk tidak bisa puncture balik itu bisa diculik oleh pemain-pemain dari tim RRQ. Oke, dalam under kondisi itu damage dari Renard Apathy from Skylar. Dari posisi yang kalah gold sangat jauh. Dan Brans mungkin udah harus berpikiran 2-3 kali sebelum dia membuka posisinya. Jangan sampai nggak sengaja Renard Apathy di saat Brans bergerak itu menjadi point kill untuk seorang Skylar. Itu bahaya banget dan bahkan kita lihat itemnya silakan memuncak. Ini dari Finn masih butuh untuk physical defense-nya. Karena dia baru mengarah ke arah satu buah Tenacity, dia masih butuh Blade Armor mungkin. Itu dia akan Blade Armor tuh. Iya, dua. Blade Armor sama Anti-Tiras harusnya. Bisa untuk menahan damage yang dimiliki oleh seorang Brans. Karena ketika dia ditarik sama Dreams aja itu bocor sebocor-bocornya. Karena dia lagi-lagi kurang dari segi network-nya, gold-nya masih kurang. Jadi mau gak mau dari RRQ mereka harus agak sedikit bersabar. Bawa ke arah late game tentunya sambil memberi makan ke arah seorang Skylar di sini. Nah itu dia, the power of gold difference. Tadi itu terbukti sekali. Yang harusnya dengan small mistake yang dilakukan EVOS Legends, itu small mistake sebenarnya. Iya. Tapi satu langkah itu bisa mematikan dia kalau misalnya itu terjadi di atas menit 12. Makanya aku bilang kalau misalnya puncture-nya itu nggak bisa dimaksimalkan sama seorang Tas. Dengan keadaan mungkin masih ada satu gerobak yang punya pasangan. Tante ada yang godain udah kacangin aja. Ganyang. Oke, kita back to the game. left. Lenam dan kali ini akan sedikit bergetar dengan ada perebutan dalam retribution-nya. Karena ini Lordnya mulai berbeda. Iya. Mulai cukup impactful banget tentunya untuk laning selanjutnya Momo-chan. Dan aku harus akuin ya, Tas kalau ketika bertemu dengan tim RRQ, ini retribution dia selalu benar-benar on point. Jadi ini harus dimaksimalkan juga oleh Albert. Tapi Dream? Oke, menuju ke arah depan, tiba akan coba terjadi. Finn langsung di-take begitu saja. Tapi Albert di arah belakang mencoba untuk melakukan takeover terhadap Lord yang dimiliki. Dan retribution profile pass berhasil men-takeover Lord kali ini. Albert berhasil mendapatkan satu point kill yang sangat mahal. Dan bahkan di sisi sebaliknya Lemon mencoba untuk mundur ke arah belakang. Mencoba untuk kabur dari kejaran sang para macan. Tapi sayangnya Lemon
tergigit di tengah jalan. Albert versus everybody. Albert, can you do it? Kali ini Momo-chan. Wah, ini bakal sulit banget karena menyisakan Albert, dia harus clear secepat mungkin. Namun Lordnya kembali keluar, mencoba untuk di-clear secepat mungkin. Tapi lihat EVOS Legends dengan satu buah katapult. Gak bisa. Karena ini ketika katapultnya sisa seperempat darah saja. Ini minion di 3 wave sedang bergerak menuju ke arah base dari EVOS Legends. Mereka harus menyelesaikan Lord kali ini. Karena kalau tidak, Lord kali ini akan menjadi titik tumpu atau injekan kembali dari para pasukan RRQ. Wow, cepet banget di clear. Kalau kita ngelihat instant replay presented by Samsung Galaxy, yang kalau kita ngelihat nih, lihat Psychots-nya bakal langsung ngincer ke belakang. Clay terkena satu buah crossbow of tank, diincer sama Psychots. Ini teamfight-nya kepisah. Sama seperti mungkin yang kita lihat teamfight 5 menit pertama dari EVOS tadi. Dan Skylar pun tumbang, semua menyisakan Albert sendirian aja. Dan untungnya tadi posisi dari Minan tuh masih keluar dari base RRQ. Oke, Vader Strike kembali telah dikeluarkan. Lem menuju ke belakang. Tas terkena Renora Abati from Skylar tapi tidak terlalu berdamage. Tidak terlalu impactful. Dan bahkan di sisi belakang sana dari seorang Albert mendapatkan powerful buff. Dengan adanya laning satu ward yang tadi berhasil didapatkan oleh seorang Albert. Ini membuat sedikit pemain dari EVOS Legends harus mengakui laning phase mereka. Agak sedikit tertekan di 3 lane yang berbeda. Walaupun base turret didapatkan EVOS Legends atas RRQ ya. Iya, tapi ini udah masuk mid to the late game ya. Kalau ketika menyentuh mungkin menit di 17, menit 18, Skylar dan juga Brans ini akan menjadi pertarungan dari kedua god lanernya. Dan masalahnya kalau sampai Clay-nya keculik lagi oleh seorang Psychots, ini bakal bahaya. Lagi-lagi teamfight yang terpisah ini mungkin jadi strategi untuk EVOS Legends. Brans akan lebih berfokus gimana caranya dia numbangin Skylar atau bahkan numbangin Clay. Oke, betul banget, tapi Lemon akan berada di gas depan. Crossbow yang akan coba terlayak lakukan satu buah crossbow yang gagal didapatkan satu point kill. Finn masih melebih, bahkan Finn kali ini mengeluarkan flickernya untuk mendapatkan seorang Brans. King Brans still survive, bahkan Finn yang di take down kali ini. Albert hampir saja menjadi korban selanjutnya dan Dede from Bogor menyelamatkan Albert di depan sana. Langsung ada Hijume, one last hit! Lengan burung Ferry dipatok begitu saja, membuat dirinya harus ditumpangkan. Mundur ke arah belakang, Tas masih mau lebih, mencoba mendapatkan seorang Dede from Bogor, tapi nampaknya still strong bersama dengan Lemon di depan sana. Wow, dan EVOS Legends masih bisa ditahan meskipun dengan pertukaran 1 untuk 2 Skylar. Terkena efek dari Magic Worship yang begitu perih dari Hijume. Dipatok. Efek burn-nya itu loh. Tadi dipatok juga sama Ferry. Hacuk. Gitu. Kapulung. Iya, betul. Betul. Lagi-lagi Lord menjadi penentuan. Dan kali ini para pasukan dari EVOS Legends mereka harusnya sudah sadar. Ketika Albert berhasil melakukan sedikit pencurian atau take over Wolf dari dirinya. Mereka sudah mulai solid dan mereka harus bisa menjaga pergerakan dari Lord. Dan bahkan di tangan dari seorang Tas tanpa ada kontes sama sekali dari Albert. Iya, akan sedikit sulit dikontes oleh tim RRQ dan EVOS Legends. Mereka mau bermain lebih disiplin, mereka mau bermain lebih sabar sembari menunggu nanti Lord yang akan muncul. Lord yang keempat bahkan. Kali ini di menit yang ke-17, Lord Ganyang. Ketiga dong, Lord ketiga. Iya 3, sorry maaf. 3. Kalau nambah 1 tambah 20.000 ya. Iya sorry mas. Dan buat kalian semua jangan lupa nanti ada event All Star hadir pada tanggal 31.03 tuh ada ITZY. Wah, joget. Oh kira mau nyanyi? Beneran ada ITZY-nya gak sih? Mungkin ya kalau ada. Aku harap iya sih ya. Coba kamu kasih ini, sponsor budget. Oke, gak dengar tapi kali kita akan menuju ke arah base dari pasukan dari RRQ. Oke. Di EVOS Legends, ada Psychos berada di gas depan. Tapi Dream, Consel Gaming telah terjadi. Flickernya gagal. Dan di mencapai kali ini berhasil mendapatkan siapapun dan tidak diselamatkan. Bahkan Dream akan menjadi korban keganasan dari Lemon. Crossbow yang telah terbuka. Mundur ke arah belakang. Para pasukan dari RRQ mereka berhasil mendapatkan 1 point ke atas berat. Shadow Kill terbuka, terbagi menjadi 3. Dan bahkan di sisi sebaliknya, EVOS Legends yang mendapatkan kerugian dengan tidak adanya Brans dalam kondisi line up mereka saat ini. Oke, dan bahkan Magic Sentry bakal coba dibuka. Tas, keberadaannya sudah mulai diketahui. Dan dengan adanya pergerakan Lemon yang tadi menggantikan posisi dari seorang Finn. Karena Finn ngebuka 1 buah Winter Truncheon. Untuk menahan damage yang dimiliki oleh EVOS Legends. Brans yang sempat ngeluarin crossbow tank tapi posisinya Lemon yang berada di depan. Garda depannya sendiri itu dijaga oleh seorang Lemon. Jadi damage-nya hanya akan masuk ke arah Lemon. Lemon memang tumbang tapi di follow up oleh Albert dengan begitu cepat. Dan EVOS Legends harus menunggu lagi. Sepertinya ini momentum Lord yang keempat kali ini. Yes, ini adalah momentum Lord yang keempat. Ini baru benar Momochan ya. Iya. Tambahin 1. Enggak, jangan. Kebanyakan. Oke, tapi kalau ngomongin dari segi item Momochan. Oke, kalau dari item mungkin Finn udah memakai Winter Truncheon-nya. Mungkin Immortality akan jadi pilihan untuk seorang Finn. Tapi kalau kita ngeliat dari Hayabusa seorang Albert di sini dengan ada 1 buah Blade of Despair.
Ini untuk penetrationnya sebenarnya udah ada dari 3 item. Tapi kalau lihat dari tas di sini dengan adanya Thunderbolt. Dan juga beberapa item yang mungkin bisa dibilang ini cukup hybrid dari seorang tas. Memiliki damage tapi memiliki beberapa item defensif juga. Jadi tas tidak mungkin akan ditumbangkan dengan cukup mudah. Dan misal aku lihat tas ya, aku lebih menarik sama War X-nya. Iya, Karena War nanti X. akan ada double pasif yang dimiliki dari War X dan juga Puncher. Dan kalau misalnya ada satu item yang aku sangat suka, Momo-chan, aku sampai gimana caranya farming kalau lagi main rank ini, 3 item ini aku punya. Endless, Thunderbelt, War X. Buat Lance. Dan Lancelot. Itu, Tapi jarang banget ya ada yang bikin sampai ke arah Endless. yes, betul. Itu dia yang aku sayangkan jarang terlihat. Kalau bisa mainin punchernya, bayangin itu dari pasif puncher, pasif War X, terus 2 true damage keluar. True damage, sakit banget sih itu. Itu sih model-modelan Clay yang pakai absorb damage sih tembus sih menurut aku ya. Iya. Tapi kali ini EVOS Legends juga tidak mudah untuk ditumbangkan. RRQ mereka benar-benar struggle banget untuk di game yang pertama. Dan kali ini sudah menyentuh ke menit yang ke-20. Yes, benar banget. Tapi di sisi depan sana, tas terdeteksi oleh para pasukan dari RRQ. Lemon juga menjadi satu sosok frontliner yang mencoba untuk membuka vision dari pasukan RRQ. Dan sedangkan EVOS Legends, mereka hanya punya tas yang terdeteksi di map. Iya, ini masalahnya. Kita nggak ada yang tahu di mana keberadaan dari pasukan macan lainnya. Iya, masalahnya RRQ ini nggak punya turret base di area bawah dan mid. Ya, dia bisa saja di split push, kita nggak ada yang tahu, tapi itu dia. Ketika harus ada satu yang turun untuk melakukan defensif. Tapi Lemon nampaknya telah memberikan vision. Ada Hijume, ada Tas, Dins, dan bahkan Brans is coming. Ada Lemon di depan sana, mencoba untuk mundur ke arah belakang, mencoba untuk berubah, menjadi split-split, melakukan distraction, menuju ke arah belakang, tapi nampaknya Lemon kali ini mau nggak mau menggunakan flicker untuk melakukan penyelamatan terhadap dirinya sendiri, Momo-chan. Berada yang dikeluarkan, Saikos di take down, kali ini damage terlalu sakit, Saikos menjadi korban selanjutnya, kira begitu saja, terbangkan ada retribution di tangan dari siapa? Kali ini bukan pemegang retribution, Lord di tangan dari King Brand. Terbangkan Albert masih mau lebih, immortality-nya pecah, tas akan menjadi immortality yang pecah juga dari sisi belakang, Ras sudah ada WON Blaster takedown 2 point kill Scalar berhasil mendapatkan 2 point kill yang sangat mahal, tembakan peringatan from Scalar. Dan bahkan kali ini dengan lock yang sudah diamankan oleh EVOS Legends bahkan di-clear begitu cepat oleh tim RRQ. Berhasil untuk menumbangkan 3 pemain, tapi apakah tim fightnya akan dipaksakan kembali kali ini dengan kekurangan jumlah pemain? Masalahnya mereka bisa melakukan satu buah straight terhadap base turret yang mereka miliki. Mereka punya Hijume, tapi darah topeng mereka juga terdorong. Untungnya Saikos sebentar lagi akan muncul menuju ke Land of Dawn. Ketika mid lane-nya berhasil diselesaikan, mereka masih punya satu katapult di depan sana. Dan Skylar akan meroket ke arah belakang. Tembakan roket kali ini belum dikeluarkan karena Saikos belum terdeteksi. Posisi bakal coba didapatkan, fokus ke arah base turret, gak peduli apapun yang terjadi. Dan one last hit for base turret darah topeng. Wow, untung masih ada Hijume, untung masih ada satu buah Feather Ice Strike high ground dari EVOS Legends kali ini. EVOS, mereka masih bisa untuk mempertahankan game yang pertama. Item in game by Dunia Games di menit yang hampir menyentuh menit ke-22 kali ini. Sekarang udah harus melihat siapa yang punya Immortality, siapa yang punya Winter Truncheon. WO1 di tangan Brand sudah digunakan. Dan kali ini dengan posisi satu pemain yaitu Lemon yang memiliki Immortality. Sementara dari Albert tadi memang sudah pecah juga. Dan kalau kita ngelihat memang sebenarnya dari EVOS Legends kali ini, Dreams dengan satu buah Immortality ini masih bisa bertahan. Gak ada yang lihat, Bart. Purple buff-nya ke-reset, cuek. Purple buff-nya ke-reset kali ini kita lihat ya. Untung menit 22 ya. Apa? Untung menit 22 ya. Ya untungnya juga gak ada invasi di area jungle itu. Iya. Tadi calculate-nya tuh kayak apa? Ada namanya DPS-nya. Kalau jungler tuh punya DPS-nya. DPS-nya tuh bisa dapetin purple. Tapi ternyata tadi miscalculate dan berhasil reset begitu saja. Ya, dan damage deal kita lihat Brans memiliki damage tertinggi. Dan Albert Glenn cukup jauh loh. Jauh, itu Berbadi setengahnya. dua kali lipat, hampir 2 kali lipat. Hanya setengahnya Brans. King Brans. This is Captain Brans speaking. Yang bisa kita bilang bisa saja mengudara kapanpun. Tapi ini balik lagi. One sekarang punya power crossbow of tank yang tidak terlalu tinggi. Kenapa? Balik lagi. Udah nggak bisa crossbow of tanknya dia pakai LDR sekarang. Pasti putusnya cepet. Wow, apalagi posisi punya Immortal ya. Dari Lemon. Karena besok Lemon tuh yang bakal nge-trigger crossbow of tanknya. Dan lihat tadi Hijume waktu di teamfight Lordnya, itu Hijume ke arah Albert tuh sakit banget loh sebenarnya. Sakit Pak, Hijume gak ada bisa nahan damage ya bro. Bahkan Finn sekalipun gak bisa nahan Hijume. Cuma problemnya Hijume ini ringkih.
ringkih banget kalau misalnya disamperin sama Finn. Kalau misalnya Lemon mengubah arahan menuju ke arah Hijume itu ringkih banget. Iya. Dan bahkan dengan adanya goal difference yang udah swing menuju ke arah RRQ, ini walaupun tidak terlalu berimpact di menit sekarang, menurut aku ini tandanya para pemain RRQ yang tadinya under kondisi dengan item-item yang mereka miliki, sekarang itemnya udah equal. Iya. Itemnya udah sama. Tapi awas nih. Iya, dan bahkan lihat di sisi sebaliknya Hijume udah tidak ada lagi satu buff Fade Aztec mundur ke arah belakang. Finn bakal coba di take down. Dan bahkan ada Lemon di sana membantu Finn mundur ke arah belakang. Ada cross vaulting. Lemon immortalnya pecah. Di sisi sebaliknya Tas bakal coba di take down oleh seorang Albert. Satu bounce point kill dapatkan. Skylar memiliki satu buah damage yang sangat besar dan Lord ini terbuka dengan sangat bebas untuk para pasukan dari RRQ. Aku nggak tahu apakah para pasukan dari RRQ ingin tetap Lord atau mereka ingin tetap mendorong karena melihat dari EVOS Legends, dua vision yang terlihat Psychos dan Dreams berada di arah Lord, tandanya mereka tidak akan melepaskan Lord kali ini. Iya, mereka mau fight untuk Lord kali ini. Lord yang ke-5 dan Finn tentunya sudah mulai recall juga, udah mulai balik kali ini. Tapi posisinya memang tidak ada turret base, akan menjadi sedikit kecemasan untuk tim RRQ. Dan Hijume sama dengan pemain-pemain EVOS sudah mulai terlihat di area rivernya. Mereka mau team fight, Council Gaming telah terjadi, Dreams posisinya telah terlihat. Albert ke arah belakang, Finn akan mengganggu Hijume. Crossbow tinggi tidak keluar, Immortality-nya pecah, mundur ke arah belakang. Finn survive, tebakan pada pasukan dari EVOS Legends. Kali ini mereka yang harus mundur ke arah belakang. Best turret dari RRQ juga telah terekspos oleh dua minion yang dimiliki dari para pasukan dari RRQ. Albert itu satu tetesan dari Hijume. Bayangkan Momochan, bayangkan Momochan. Sakit banget sih. Dan kayaknya RRQ ini mereka bakal sulit banget untuk melakukan kontes. Kecuali Real World Manipulation, Crossbow-nya dari dengan satu Windsor. Windsor-nya tidak bisa menyelamatkan diri dari seorang Finn. Harus mundur ke arah belakang. Crossbow yang telah terbuka. Albert memilih untuk mendapatkan satu buah jungle terlebih dahulu untuk dirinya bertahan hidup di depan sana. Dan Psychos tidak ada lagi Flicker untuk mempertahankan diri dan bahkan Chamin menuju ke arah Deden. tapi ini serem banget karena posisi dari Deden benar-benar terbuka lebar. Dan Cyclops bisa terbang kapanpun, Brass juga bisa terbang kapanpun. Dan masalahnya EVOS Legends mereka juga nggak mau menyia-nyiakan kesempatan yang bisa dibilang snowballingnya itu udah dapat dari awal sebenarnya. Tinggal gimana caranya mereka jaga momentum saat ini. Karena posisinya RRQ, mereka yang harus lebih peka map. Yes, benar banget. Mereka peka map, tapi di sisi sebaliknya Lord akan didapatkan oleh pasukan EVOS Legends tanpa ada kontes kali ini. EVOS Legends mengamankan Lord yang selanjutnya. Emang nggak bisa sih, menurut aku agak sedikit sulit kalau RRQ mereka mau paksain untuk melakukan kontes ke arah Lordnya. Dengan posisi mereka kalah jumlah Finn. Apalagi sekarang tumbang di menit segini udah bakalan lama banget untuk respawnnya. Dan bahkan kalau kita ngeliat dari item in-game-nya, Lemon akhirnya harus bikin ke arah Winter Luncheon. Mau tidak mau? Iya, untuk mempertahankan posisi dia di depan. Dia bakal jadi garda depan buat tim RRQ. Jadi dia harus bisa sustain dari segi tim fight-nya. Dia harus bisa nelen damage yang dimiliki oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Jadi sandbag untuk RRQ. Dan gimana caranya? Sekarang RRQ mereka harus ngedefense. Ini Lord yang di menit ke-26 udah strong banget. Yes, dan bahkan Albert harus mundur ke arah belakang dengan Quad Shadow-nya. Lihat dengan emblem dari High and Dry yang sekarang sudah berubah nama, tapi di sisi depan sana para pasukan dari EVOS Legends bakal coba untuk mendorong menuju ke arah base dan miliki dari pasukan RRQ. EVOS Legends, semi opposition, jangan ada satu bukan Shadow, menuju ke arah depan, PSN dikeluarkan, sekali mundur ke arah belakang, dan bahkan, oh my god, kali ini gagal mendapatkan damage adjustment. Berhasil dijauh oleh seorang Albert, Shadow telah keluar, berarti besar di point, menuju ke arah Lemon, dia coba hilang, dia mau manipulation, Shadow didapatkan, dan Vaulting! Berhasil ditutup oleh seorang Finn. Mundur ke arah belakang para pasukan dari EVOS Legends, mereka sakaratul maut, dan Albert akan menjadi korban selanjutnya. Mortality pecat, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Bahkan Skylar di belakang pun hanya bisa melakukan claim minion. Albert still survive. Oh my god, what happened? Albert gagal di takedown. Albert balik lagi ke arah belakang. Dan sang burung hampir tersonat kali ini. Udah boleh gila, itu Brans juga nggak tumbang. Dan seakan-akan kayak Albert juga agak ragu untuk mengincar ke arah seorang Brans. Brans masih punya immortality. Dan Albert tadi terpisah cukup jauh oleh kawan-kawan dari pemain-pemain RRQ. Oh, ini bukan hal yang baik. Lihat mereka menuju ke arah Meturet. Gak peduli apa yang terjadi, mundur ke arah depan para pasukan dari EVOS Legends. Mereka udah mulai sejenak serentak mundur, mencoba untuk mempertahankan base turret mereka. Brand, udah ada Golden Staff di tangannya, DPC bakal lebih sakit lagi. Dan bahkan Dreams di depan sana bakal coba dipukul oleh seorang Lemon. Menutup Dreams agar tidak ada damage judgment. Dia mau manipulation, dia terlalu sakit. Dreams, dia mortalnya pecah. Lemon di arah belakang sana mencoba untuk menahan damage yang diberikan oleh seorang Brand. Tapi nampaknya Lemon kali ini tak mampu. Lemon tak mampu menahan King Brand. Skylar, berhasil mendapatkan tas, damage yang sangat sakit. Mencoba memberikan render apa, tapi nampaknya tidak ada. Skylar fokus ke base, nggak boleh apa terjadi damage dari seorang Skylar. Kali ini tidak berhasil di takedown. Lihat intensitas yang sangat tinggi. Lihat permainan yang klasiko. NBL Playoff, mana tepuk tangannya? Gila, ini gila banget dari kedua belah tim. Mereka punya defense yang kuat. Dan kedisiplinan akan jadi
pertanyaan untuk kedua belah tim. Gila, ini dia pertarungan yang luar biasa indah. Kita lihat permainan dari El Clasico, RRQ dan EVOS Legends di game pertama. Saling tidak ada yang mau sekalipun mereka ditumbangkan satu gamenya pun. Silakan Momocha. Minus 1 jantung untuk EVOS PM dan juga untuk Kingdom. Tapi lihat, kalau kita ngeliat instant replay by Samsung Galaxy A-Series, ini Albert tuh agak ragu untuk ngejar ke arah Brans. Karena posisi dia juga terlalu jauh dari kawan-kawan RRQ. Psychos-nya ini lagi ngincer ke arah seorang Skylar. Gila, aku kira tadi kalau misalnya Albert tumbang itu, satu hit saja, itu dia kemungkinan besar game ini di tangan dari EVOS Legends. Soalnya posisinya siapapun yang ngejaga atau misalnya bisa dibilang kayak lagi ngedefense, mereka nggak boleh terlalu offset keluar dari base-nya. Masalahnya sekarang, keunggulan di tangan EVOS Legends dengan adanya satu turret di arah bottom lane. Ya. Nah, kalau satu turret itu pecah, mereka tinggal ada macro play yang akan coba terjadi. Siapa yang bisa megang macro play di game kali ini, dia yang menang. Iya. Map awareness udah menjadi tahapan paling tinggi kalau best turret dari EVOS Legends yang di arah bottom lane itu tidak ada. Dan makanya bisa dibilang split push juga nggak bakal mudah untuk kedua belah tim. Walaupun RRQ punya Albert, power of split push dari Hayabusa ini tinggi. Cuma problem utamanya adalah Albert salah satu penunjang damage di arah team fight di arah backline. Gak ada Albert akan sulit ke arah backline. Dia bakal jadi eksekutornya. Eksekutornya, kalau dia team fight 4 versus 5, ini akan sangat diuntungkan EVOS Legends. Karena mereka akan stick together, mereka menang dari segi laning phase-nya. Jadi mereka tidak harus worry untuk adanya split push yang dilakukan oleh seorang Skylar. Lihat, udah nggak ada immortality. Immortal udah pada pecah semua sekarang. Mungkin Finn yang baru aja kembali dari immortality-nya. Dan masalahnya sekarang, EVOS, mereka juga harus berhati-hati. Ini bisa jadi game siapa aja di menit yang ke-30. Dan udah masalah network ini udah gak bakal bisa dilihat gimana caranya mereka pegang Immortal, mereka pegang Winter Truncheon. Dan apakah Win of Nature dari Brans kali ini? Sudah mulai tersedia lagi. Harusnya sih udah sih. Tapi sih kita lihat dari One X juga udah dijual. Tas lebih berfokus untuk melakukan defense. Tapi lihat di sana Finn. Bakal coba di take down. Immortality-nya pecah. Menuju ke arah belakang dia pecah. Dan drop pocket. Gagal di take down begitu saja. Dibalikan kembali ke kanan. Lihat spray dan yang dilakukan. Finn. Winter Truncheon. Dan kill didapatkan. Dan bahkan ada tas di depan sana. Bakal coba di spray dan oleh Skylar. Damage-nya masih terlalu tinggi. Mundur ke arah belakang. Lemon. Gagal untuk bertahan hidup. Lemon kali ini berhasil ditumbangkan dengan sangat baik oleh King Brans. This is it, your captain speaking. King Brans berhasil membuat RRQ kehilangan 2 player dengan sangat mahal. Dan bahkan di sisi dari EVOS Legends mereka mendapatkan keuntungan dengan adanya free Lord no cashback. Wow, ini akan menjadi Lord yang bebas untuk EVOS Legends RRQ. Mereka sempat untuk mau ngincer ke arah Brans, tapi permasalahannya tasnya motong dari area mid. Dari area rumputan, jadi posisi dari Skylar tidak akan bebas dan Clay harus sudah mulai berhati-hati karena damage dari Hijuma ini juga masih perih di menit yang ke-31 kali ini. Dan posisinya ini mereka nggak akan bisa untuk melakukan kontes. Mau nggak mau mereka harus relain Lord nih ya. Dan mereka harus melakukan defense kali dengan tanpa adanya turret base. Dengan adanya posisi Dreams menjaga teritorial dari pit Lord. Yep. Albert mengurungkan niatnya. Albert mengurungkan niatnya untuk bisa melakukan kontes di sana. Iya. Karena kalau Albert terpick off, sudah pasti game ini di tangan dari EVOS Legends. Dan mungkin ini EVOS bisa melakukan end karena Lordnya sudah mulai masuk. Betul sekali. Area base dari tim RRQ. Ini bencana! RRQ, mereka telah didobrak masuk. Best turret yang gak boleh apapun terjadi. Ada Brans fokus ke base yang gak boleh. Dan bakal lihat EVOS Legends take the game one! Sang Macan Putih berhasil untuk mendapatkan game pertama di game yang begitu panjang.